Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam pembelajaran online. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan di grup kelas tadi, bahwasanya presensi dilakukan paling lambat 10 menit setelah Ibu menyampaikan video ini. Kalian dapat mengisi presensi pada kolom chat paling lambat 10 menit. Ingat ya, jika lebih dari 10 menit setelah kita memulai pelajaran pada hari ini, maka presensi dianggap gugur. Dalam artian, kalian tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Kecuali ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kalian dapat mengkonfirmasi kehadiran kalian melalui chat pribadi via WhatsApp. Baik, sebelum memulai pembahasan pada bab ini, apakah kalian ingat minggu lalu kita telah belajar apa? Coba Mbak Agnes. Oh ya, betul sekali. Kemudian coba Mas Ilham menyampaikan apa sih yang kita pelajari minggu lalu. Maksudnya deskripsikan secara singkat saja. Nah, betul. Minggu lalu kita telah belajar mengenai aset tetap, baik itu dalam metode pencatatannya, kemudian penyusutan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, pada kesempatan hari ini, apakah kalian tahu kita akan belajar mengenai apa? Sudah ketahuan ya, gak membaca materi terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai persediaan. Lebih fokusnya pada konsep dasar persediaan. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian persediaan. Yang pertama, dari Schroeder pada tahun 2000. Persediaan adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Perlu digarisbawahi pada produksi dan permintaan pelanggan. Yang kedua, Rangkuti pada tahun 2004. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, maupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Jika ditelisik pada pengertian oleh Rangkuti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud persediaan di sini merupakan persediaan pada perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Kemudian menurut Kusuma, persediaan adalah barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Cukup singkat ya daripada pengertian yang lain. Dan ahli yang terakhir yaitu Prawiro Sentono pada tahun 2005. Nah, beliau ini membagi makna persediaan menjadi dua berdasarkan jenis operasi perusahaan. Jika perusahaan tersebut perusahaan manufaktur, maka persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk dijual ke konsumen. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang, maka persediaan adalah simpanan sejumlah barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen. Sebelum lanjut ke subbab selanjutnya, apakah pada subbab pengertian persediaan ini ada yang ingin ditanyakan?
Jika ada, silakan ketik pertanyaan kalian di kolom chat. Oke, baik, jika tidak ada, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai sistem pencatatan persediaan. Oh ya, Ibu sampai terlupa. Bahwasanya, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus pada persediaan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem pencatatan persediaan. Nah, untuk sistem pencatatan persediaan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencatatan periodik atau fisik dan sistem pencatatan perpetual. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai sistem pencatatan periodik. Sistem ini lebih mudah bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangat sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki SDM terbatas dalam hal ketelitian. Karena sistem ini hanya mewajibkan akuntan mencatat penjualan yang sama dengan bukti transaksi. Yang kedua, yaitu sistem pencatatan perpetual. Sistem ini merupakan sistem pencatatan yang dicatat langsung saat transaksi berlangsung. Semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu, akuntan harus menjurnal akun harga pokok penjualan dalam posting transaksi pembelian ataupun penjualan. Menurut teori yang telah Ibu baca, sistem perpetual ini merupakan sistem yang lebih rumit dibandingkan sistem pencatatan periodik. Karena hal-hal yang berkaitan dengan harus langsung memasukkan jurnal harga pokok, berarti akuntan harus memiliki data harga pokok. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan retail sangat jarang memilih pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Baik, kalau dari tadi Ibu menanyakan apakah ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah pada sistem pencatatan periodik atau fisik, perusahaan mencatat harga pokok penjualan? Silakan bisa menjawab melalui video untuk 2 orang. Oke, baik. Mas Ari ya. Oke, Mas Ari silakan. Terima kasih Mas Ari. Baik teman-teman, menurut Mas Ari ini tidak dicatat. Baik anak-anak, menurut Mas Ari ini HPP tidak dicatat karena pencatatannya akan dilakukan pada akhir periode. Jawaban yang bagus. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dari pendapat Mas Ari. Wah, silakan ini Mas Tommy, silakan. Oke, terima kasih Mas Tommy. Nah, berbeda dengan pendapat dari Mas Ari tadi, menurut Mas Tommy, pada sistem pencatatan fisik atau periodik, HPP tidak dicatat sama sekali. Sebetulnya, dua-duanya benar. Akan tetapi, yang lebih tepat adalah jawaban dari Mas Ari. Namun kurang lengkap ya, maka Ibu jelaskan. Sebetulnya, harga pokok penjualan pada sistem pencatatan periodik atau fisik tidak dicatat pada saat penjualan maupun pembelian. Hal ini nantinya akan menyamai pada sistem pencatatan perpetual, di mana pada sistem pencatatan perpetual, transaksi maupun HPP dicatat pada saat tanggal transaksi tersebut, jadi langsung. Sedangkan pada sistem pencatatan periodik atau fisik, HPP dicatat atau dihitung pada saat akhir periode. Jadi pada saat penjualan, sistem pencatatan fisik atau periodik hanya mencantumkan kas atau piutang dagang debit dan kreditnya penjualan. Cukup sampai di situ. Sedangkan perhitungan HPP-nya akan dilakukan di akhir periode. Mungkin ada pertanyaan?
Baik, oke silakan. Mbak siapa ini? Oh, Mbak Agnes ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang ingin menjawab? Oh iya, mungkin anak-anak masih malu ya. Tadi Mas Tommy sama Mas Ari juga sudah berani. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan atau di subbab selanjutnya. Baik, Mbak Agnes terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu izin menjawab. Jadi, perusahaan lebih baik menggunakan sistem pencatatan perpetual atau sistem pencatatan periodik ya. Nah, jawabannya sesuai dengan kebijakan dan karakteristik suatu perusahaan. Mengapa demikian? Ya, Ibu jelaskan mengenai karakteristik. Misalnya, apakah teman-teman pernah ke swalayan atau ke minimarket? Tentunya di sana sangat banyak jenis barangnya. Apakah mungkin menggunakan sistem perpetual yang dicatat secara berkelanjutan dan setiap transaksi dicatat baik HPP-nya, kemudian hal-hal lainnya? Tentu saja tidak, karena itu akan sedikit merepotkan bagi perusahaan. Contoh kedua, misalkan perusahaan sepeda atau toko sepeda. Mungkin tidak mereka mencatat langsung HPP, jadi menurut buku yang telah Ibu baca dan menelaah beberapa teori, maka dapat Ibu simpulkan bahwasanya ketika perusahaan itu memiliki banyak jenis barang yang dijual atau heterogen, maka biasanya perusahaan itu menggunakan sistem pencatatan fisik atau periodik, yang nantinya akan ada stock of none pada akhir periode, dan itu akan menghitung jumlah persediaan pada perusahaan tersebut. Kemudian, umumnya perusahaan-perusahaan yang menjual barang homogen atau produk homogen akan mencatat penjualannya atau HPP-nya setiap transaksi. Jadi setelah akhir periode tinggal melihat nih apakah betul catatan dengan fisik secara realnya. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan menerapkan fisik atau perpetual biasanya tergantung dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Misalnya tadi mengenai karakteristik perusahaannya maupun hal-hal lain yang mendasari kebijakan dari suatu perusahaan. Untuk lebih jelasnya akan Ibu sampaikan beberapa perbedaan sistem periodik dan perpetual. Ada 5 indikator, yaitu pemakaian buku pembantu, pencatatan transaksi keuangan, nama akun saat pembelian, saat penjualan, dan penyesuaian akhir periode. Yang pertama, indikator pemakaian buku pembantu. Nah, terlihat ya pada sistem periodik ini tidak menggunakan buku pembantu, sedangkan pada sistem perpetual menggunakan buku pembantu. Buku pembantu yang dimaksud di sini adalah buku bantu persediaan atau kartu persediaan seperti itu ya. Jadi pada sistem perpetual memang disediakan buku pembantu persediaan untuk mencatat semua pemasukan maupun pengeluaran persediaan. Sedangkan pada sistem periodik tidak memakainya. Kemudian indikator yang kedua yaitu pencatatan transaksi keuangan. Nah, pada sistem periodik ini biasanya tidak dicatat saat penjualan atau dalam artian dicatat saat pembelian saja. Sedangkan pada sistem perpetual dicatat setiap transaksi, artinya baik pembelian maupun penjualan semuanya dicatat untuk mengetahui persediaan yang masuk maupun yang keluar. Kemudian, nama akun saat pembelian. Nah, pada tabel sudah ditunjukkan bahwasanya pada sistem periodik, nama akunnya adalah pembelian. Sedangkan pada sistem perpetual, nama akunnya adalah persediaan barang dagang. Untuk indikator yang keempat yaitu pada saat penjualan. Sistem periodik ini tanpa HPP, sedangkan sistem perpetual dengan HPP.
Apa sih maksudnya? Sistem periodik tanpa HPP karena perhitungan HPP yang telah Ibu sampaikan tadi pada akhir periode. Sedangkan pada sistem perpetual, HPP dapat diketahui setiap saat. Maka, saat penjualan pun harus menyertakan HPP. Kemudian, indikator yang kelima yaitu penyesuaian pada akhir periode. Sistem periodik centang, sedangkan sistem perpetual strip. Kenapa bisa begitu? Ya, sistem periodik ini akan mengadakan penyesuaian akhir periode karena jumlah persediaan memang akan diketahui pada saat akhir periode atau memang butuh penyesuaian apakah atau berapakah jumlah persediaan yang ada. Sedangkan sistem perpetual karena secara berkelanjutan atau secara terus-menerus dicatat, maka biasanya tidak dilakukan penyesuaian akhir periode. Namun, bisa saja pada sistem perpetual di perusahaan tertentu diadakan perbandingan antara jumlah pada catatan dengan jumlah real pada gudang. Nah, itu dia beberapa perbedaan sistem periodik dan perpetual. Jangan sampai terlupa ya. Nah, masuk ke bagian HPP atau harga pokok penjualan. Sebenarnya, penyebutan HPP ini sangat banyak ya. Ada yang menyebutnya beban pokok penjualan, harga pokok, maupun yang lainnya. Perhitungannya cukup sederhana, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih, dikurangi penjualan, dan dikurangi persediaan akhir. Apa sih persediaan awal itu? Tentunya kalian sudah mengerti ya. Persediaan awal merupakan persediaan perusahaan pada awal periode akuntansi. Biasanya di awal bulan atau di awal tahun, tergantung pelaporan keuangan setiap bulan maupun setiap tahun. Kemudian pembelian bersih. Ada kata-kata bersih. Apa sih maksudnya? Jadi, pembelian bersih merupakan akumulasi dari seluruh pembelian. Artinya, pembelian ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi retur maupun potongan pembelian. Alhasil, pembelian bersih. Kemudian penjualan pun penjualan bersih ya, yaitu penjualan dikurangi biaya angkut penjualan, dikurangi retur, dan potongan penjualan. Dan yang terakhir, persediaan akhir. Berkebalikan dengan persediaan awal tadi, persediaan akhir merupakan jumlah persediaan pada akhir periode suatu perusahaan. Nah, jadi karena pada sistem periodik tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya HPP dapat diketahui di akhir periode, maka harus dihitung oleh akuntan suatu perusahaan. Langkah-langkahnya seperti tadi, yaitu mengetahui persediaan awal perusahaan, kemudian ditambahkan pembelian bersih, kemudian dikurangi penjualan, dan dikurangi persediaan akhir. Hal ini maka akan menghasilkan harga pokok penjualan yang selanjutnya akan berfungsi dalam hal perhitungan laporan laba rugi perusahaan. Yang perlu kalian garis bawahi adalah apabila HPP semakin tinggi, maka laba perusahaan akan semakin kecil. Sedangkan apabila HPP semakin rendah, maka laba perusahaan semakin tinggi. Ya, betul sekali. Semoga penjelasan HPP ini dapat menambah wawasan kalian semua. Subbab terakhir pada pertemuan ini yaitu penentuan kuantitas persediaan. Unsur persediaan di dalam gudang sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang nantinya diperlukan untuk melihat perkembangan perusahaan.
Akuntan dapat melihat dalam catatan yang dimiliki dalam pembuatan sistem pencatatan periodik maupun perpetual yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit menekankan kembali beberapa sistem pencatatan harus dicek lagi di gudang. Karena pasti ada fail information antara pencatatan dan realitas di gudang. Dari jumlah barang ataupun dari segi kepemilikan barang yang ada di gudang maupun barang yang dicatat oleh akuntan. Nah, itu dia ada 3 subbab pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan sedikit permainan untuk kalian. Tentu saja permainan online. Semua siswa wajib menjawab permainan ini, yaitu dengan cara memfoto jawaban atau scanning, kemudian mengirimkan ke grup WA kelas maksimal 2 menit setelah Ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, bagi 5 siswa tercepat akan mendapatkan poin plus. Akan tetapi, jangan khawatir, semua siswa akan mendapatkan nilai sesuai dengan jawabannya, benar atau salah. Nanti, pada saat semua siswa sudah mengirimkan jawaban ke grup kelas, Ibu akan memberikan jawaban yang tepat. Di sini, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Penasaran kan dengan soalnya? Ibu akan beritahu sekarang juga.
Setelah menjawab 2 soal tadi, silakan sertakan di bawah kertas jawaban kalian etika atau nilai moral apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar untuk pembelajaran di hari selanjutnya ya. Oke anak-anak, selalu ingat, prestasi penting, jujur yang utama. Jangan lupa terus berbuat baik ya, dan terus menebar manfaat bagi sesama. Setelah kita belajar tadi mengenai pengertian persediaan, sistem pencatatan persediaan, maka apa sih yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Oke, yang mau menyimpulkan, boleh menyalakan videonya terlebih dahulu dan menyampaikan kepada teman-teman untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ibu persilakan untuk 1 orang saja bisa mendapat nilai plus. Oke, baik, silakan Mbak Ayu. Bagus sekali Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu. Semoga kesimpulan dari Mbak Ayu tadi dapat menambah atau mereview apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan semoga juga menambah semangat anak-anak sekalian untuk belajar materi selanjutnya yang merupakan materi kelanjutan dari persediaan pada hari ini. Gak sabar kan? Oke, jangan lupa hadir pada pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa cukup. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pembelajaran online pada kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, stay safe, di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.